Oke, selanjutnya kita akan membuat tampilan untuk data dari database, kita tampilkan di tabel view. Di sini kita sudah punya tabel view sesuai dengan form yang kita buat ya. Ini tabel view ini. Ini ada isinya adalah holder ID, name, address, gender, birthdate, dan 6 accounts ya. Kita ingin menampilkan datanya di sini ketika melakukan klik di reload data tabel. Oke, sebelumnya kita definisikan dulu di tabel view. Ini kita akan memuat data apa. Jadi data tabel view itu kita kasih di sini template untuk kelas yang akan kita view, yaitu individual holder. Jadi nanti objek yang akan ditampilkan itu adalah objek dari kelas individual holder di tabel view. Artinya yang bisa ditampilkan di dalam tabel view itu hanya ini, gender, birthdate, dan yang di account holder ID, name, address, dan name accounts. Jadi tidak bisa di luar propertiesnya atau atributnya. Lalu untuk yang tabel yang pertama, untuk kolom yang pertama, ini untuk tabel kolomnya, untuk call holder ID, ini dari kelas individual holder. Tipe datanya di sini adalah integer. Di sini tidak boleh diisi int karena dia harus objek dan observable. Di sini jika individual holder, call name-nya ini adalah string. Lalu di sini untuk address ini string juga. Untuk gender juga sama. Ini string. Lalu untuk yang tanggal lahir juga sama, ini juga string. Sedangkan untuk jumlah akun ini integer. Ya, kita harus buat deklarasi objeknya seperti ini. Untuk tabel view ini adalah individual holder dan seterusnya. Jadi nanti di kolom holder ID itu akan diisi dengan integer, call name diisi dengan string, call address diisi dengan string, dan seterusnya. Lalu kita ke ini, method handle reload button. Jadi untuk mengambil data dari database-nya. Sebelumnya kita sudah membuat fungsi di account data modelnya. Di HDM ya. Itu adalah metode untuk get individual holder ya. Kita tinggal panggil saja. Nanti kita ambil data ini untuk dimasukkan ke tabel. Jadi yang dibutuhkan adalah objek ini, individual holder. Kita membuat sebuah variable lokal atau objek lokal namanya data. Ini sama dengan ahdm. Ini get individual holder. Nah, karena tipe return value-nya sama, maka ini bisa dimasukkan ke sini. Lalu setelah itu kita definisikan isi dari masing-masing kolom tadi. Ya. Misalkan di sini tadi ada call holder ID. Nah, kita isi nilainya. Kita isi dengan menggunakan print method set self value factory. Self value factory ini nilainya adalah property value factory atau observable data. Kita bisa gunakan di sini new property value factory seperti ini. Ini kita bisa isi dengan string yang di atas tadi, tapi ini bisa dikosongkan. Lalu kita ambil dari atribut yang ada di kelas individual holder atau di account holder. Nah, nama atributnya harus sama persis. Holder ID ini harus diisi
import property value factory. Nah, ini kita kopas 1 2 3 4 5 6. Lalu di sini ada call name. Di sini berarti name. Lalu di sini ada address. Berarti di sini kita ngambil addressnya. Lalu ada call gender. Kita ngambil dari gender. Ini harus sama persis ya yang ada di individual holder atau account holder. Kalau ini huruf kecil ya huruf kecil, huruf besar ya huruf besar. Lalu di sini kita ambil date-nya. Lalu kita sini date. Lalu ada satu lagi yaitu kolom name account. Berarti di sini di account holder ini 6 accounts. Oke. Jadi kalau ini adalah mendefinisikan isi dari kolomnya nanti apa. Lalu datanya dari mana? Kita load datanya. Berarti sini ada tabel. Tabel apa ini namanya tadi? Tabel account holder ya. Tabel account holder. Kita set itemnya. Set items. Kita isi data, tapi kita isi 0 dulu nggak apa-apa. Kita isi 0, kita kosongkan baru kita isi datanya. Tabel set items data. Jadi seperti ini. Kita coba apakah datanya bisa tampil. Kita reload data tabel. Oke. Datanya masuk ya. Kita coba tambah lagi data yang ketiga. Misal namanya si Rista, alamatnya Liwa. Kita lihat set tanggal lahirnya, kita isi misalkan 500.000. Lalu add account holder ini berhasil, kita reload lagi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana setelah kita klik account ini berhasil, formnya ini jadi kosong, lalu datanya otomatis terreload ke sini ya. Berarti kita harus memanfaatkan button clear formnya ini. Nah, clear formnya ini belum jalan, kita kasih kode untuk jalan. Oke, untuk clear form button ya, itu adalah logikanya holder ID-nya itu kita ambil dari yang valid ya, artinya setelah data masuk itu nanti holder ID-nya ditambah 1 gitu. Jadi kita gunakan saja yang ini TF holder ID-nya ini sama ini disamakan. Ini untuk yang clear form ya. Kita bikin di try catch saja. Jadi ini untuk kita ngambil data dari holder ID ya. Lalu nanti form yang lainnya itu kita kosongkan. Berarti yang perlu dikosongkan adalah tf name, set teksnya ini kosong seperti ini. Lalu tf addressnya ini set teksnya ini juga kosong. Lalu
tf jp gender ini kita clear selection ya. Kita clear seleksinya, kita hapus seleksinya. Kita gunakan di sini ada get selected model tadi. Lalu kita clear selection. Lalu tf balance ya, acc balance ya, tf account balance ya, itu kita set text kosong. Ini untuk clearnya. Kalau kita sudah isi form lalu kita kosongkan, tetapi di kolom text holder ID ini juga akan nambah lagi. Lalu untuk yang kita pengen setelah add, setelah ditekan tombol add itu akan menampilkan data secara langsung gitu ya. Berarti kita harus memanggil button ini, button reload. Sini ada button add, ada button apa lagi nih? Button reload ya. Nah, kita copy, kita taruh waktu dia add ya. Jadi kalau ini berhasil ditambahkan di sini, maka di sini harus ditampilkan button reload titik dot kita seolah-olah klik ya. Kita gunakan metode fire. Metode fire itu digunakan untuk melakukan aksi terhadap objek button. Lalu otomatis button clear-nya juga ikut di klik misalnya. Ya, tapi sebelum di klik kita coba running dulu. Coba kita buat otomatisnya. Kita running. Oke, misalkan namanya Heru, alamatnya adalah Kota Bumi, gendernya adalah male, tanggal lahirnya misalnya ini, accounts-nya 1.500.000. Misalnya seperti ini. Kita coba tekan tombol reload-nya dulu, tampil datanya. Lalu kita tekan tombol add account. Ya, add account, nanti sini akan muncul Heru. Nah, tapi pengennya setelah di add juga ini datanya formnya clear ya. Jadi sini kita gunakan clear form. Nah, pengennya tidak harus diklik tapi sudah clear setelah kita tekan add. Nah, ini otomatis dia nambah ya. Account ID-nya ini 005, tadinya ini paling tinggi kan 04. Jadi udah waktu kita tekan clear form ini akan menyesuaikan dengan data yang terakhir. Cuman di tanggalnya ini harus kita custom lagi supaya ini sesuai dengan yang nilai awal tadi. Untuk tanggalnya kita ngambil dari yang initialize tadi. Kita copy aja ini. Ini kita copy. Waktu di clear kita set tanggalnya seperti ini ya, kembali ke 17 tahun yang dari sekarang ya. Jadi seperti itu. Lalu kita pengen waktu aplikasi dibuka itu datanya muncul ya. Waktu aplikasi dibuka datanya muncul, berarti di initialize ini kita klik tombol reload juga. Kita klik tombol reload dengan menggunakan perintah ini, button reload.fire di initialize. Itu seperti ini. Lalu waktu diklik
Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya, untuk di inilai sini, ini kita cukup memanggil metode button clear ya, karena ini perintahnya sama ya. Perintahnya sama, hanya kita perlu panggil metode button clear ini lebih sedikit sini kodenya. Kita ganti ini button clear. Oke, button clear dot fire dipanggil ketika initialize ini ya. Kita ganti dengan button clear dot fire ya. Jadi ditekan tombol button clear-nya, dia akan mengambil ID terakhir lalu ditambahkan dengan 1. Lalu setelah ditambahkan ID terakhir itu adalah maksimum dari database ditambahkan 1 sesuai dengan fungsi di dalam modelnya tadi ya. Ini ditambah 1. Lalu yang account-nya itu adalah ID-nya lalu ditambahkan di belakangnya 01. Jadi tidak sama. Jadi ketika di initialize cukup kita tekan button clear.fire, kita klik, dia akan menjalankan button clear.fire. Nah sekarang ketika tombol add-nya berhasil dibuat, selain dia mereload data, itu juga button clear-nya juga diklik. Jadi nanti datanya terreload, formnya kembali bersih lagi. Kita compile, kita running. Oke, ini datanya sudah terload ya otomatis. Dan di sini tidak ada kesalahan ya dengan memanggil button clear. Holder name kita kasih misalkan namanya Winda, addressnya Y Halim, terus ini email, lalu kita tes ini Desember November 2013, misalkan akun pertamanya adalah 5 juta. Sekarang kita tekan tombol add account holder, apakah ini akan bersih dan datanya masuk ke sini. Kita klik add account holder. Nah, pindah masuk ke sini. Ini clear lagi dan kembali lagi ke 17 tahun dari tanggal sekarang. Ada komentar account berhasil. Nah, setelah itu di sini kita pengen ketika kita klik, nah, kita klik desta, maka di sini muncul account number-nya dan balance-nya berapa. Lalu kita klik hero account number dan balance berapa. Lalu kita bisa menambahkan account di sini untuk yang kita klik. Jadi kalau kita klik, dia akan muncul ke sini. Untuk merespon data tabel diklik itu nanti kita gunakan listener ya, listener dari tabel ya. Tapi sebelumnya kita bikin metode untuk load data account-nya. Kita bikin metode untuk mengambil data account, bukan mengambil ya. Kalau untuk mengambil ini sudah ada di individual holder kan, untuk yang data account-nya. Untuk data account-nya ini sudah bisa diambil di sini, tapi kita akan membuat kode untuk menampilkan data ini di tabel view. Jadi di sini fungsinya adalah public void view data account.
Nah, data account-nya itu berdasarkan ID-nya, integer holder ID ya. Jadi karena yang diklik itu ID-nya apa, lalu akan muncul account-nya. Ini sama halnya di data model tadi. Di sini ada ID-nya di sini. Lalu seperti biasa kita bisa menggunakan observable list, kita copy saja. Ya. Di sini ini account. Lalu di sini get-nya bukan individual holder ya. Ada get account berdasarkan holder ID-nya ini. Ya. Berdasarkan holder ID-nya. Ini datanya sudah ada, tinggal kita masukkan ke sel-selnya. Lalu kita punya kolom account number. Ini set cell value factory seperti tadi. Ini new property value factory seperti ini. Buka kurung, ini nama properties dari account. Jadi harus sama persis yang di sini. Ini ACC number. Nah, sebelumnya di sini di call ACC number kita set dulu bahwa ini tabel view-nya untuk account ya. Jangan lupa ini account. Lalu sini account, lalu di sini integer, lalu di sini account, di sini double. Sudah ada account number, lalu yang terakhir di sini call balance atau ACC balance. Oke, set value factory di sini balance sesuai dengan yang di tabelnya. Lalu tabelnya kita tadi yang kita punya nama tabelnya adalah tabel account. Tabel account titik set item, ini kita set 0 dulu. Lalu tabel account lagi dot set item, ini data. Nah, nanti akan tampil data sesuai dengan account holdernya. Ini holder ID-nya di sini. Lalu untuk dapat membaca trigger ketika barisnya kita klik gitu ya, kita buat kode untuk membaca trigger tersebut. Kita bacanya di initialize. Jadi di initialize ini kita siapkan sebuah action listener ketika barisnya diklik. Jadi di sini di initialize kita panggil tabelnya, tabel account. Di sini get selected model, lalu di sini selected index propertinya, lalu di sini add listener. Nah, listener ini adalah listener ini akan dibaca ketika barisnya diklik. Nah, kita tidak perlu tahu apa kelas listenernya. Ini kalau kita lihat di sini kelasnya adalah change listener ya. Tapi kalau kita tidak mau pusing dengan kelas change listenernya dan harus mengoverride metode di dalamnya, kita cukup menggunakan lambda saja. Di sini listener kita klik
panah saja, lalu kita buat dengan kurung kurawal. Nah, tinggal kita kodenya kita taruh di dalam kurung kurawal. Nah, ini menggunakan proses lambda expression. Oke, kita cek apakah di dalam tabel itu terseleksi atau tidak. Ya. Jadi kita gunakan pengkondisian if tabel account get selected selection model, terus get selected item. Jika selected itemnya itu tidak sama dengan null, jadi kalau yang diseleksi itu ada, ya, jadi ada yang diklik di barisnya itu. Nah, di sini yang get selected item ini mengembalikan tipe datanya sesuai dengan template yang ada di sini, class template-nya account. Jadi kalau kita panggil ini, ya, get selected item, maka dia akan mengembalikan objek account. Ya. Jika dia tidak sama dengan null, kita masukkan ke dalam objek individual holder. Oke, yang dibaca bukan tabel account ya, tapi tabel holder ya. Yang diklik kan tabel holdernya. Tabel ACC holder ya. Berarti ketika tabel account holdernya yang diklik, bukan tabel accountnya yang diklik ya. Jadi ketika tabel account holdernya yang diklik itu akan merespon menampilkan accountnya di tabel account kan gitu ya. Jadi yang diklik adalah tabel account holdernya. Lalu kita casting individual holder, ini holder sama dengan kita proses ambil datanya per barisnya dengan menggunakan berita ini. Jika dia tidak sama dengan 0, nah ini kita sudah punya objek data individual holder, tinggal kita ambil holder ID-nya untuk memanggil data account. Jadi kita gunakan view data account. Jadi di sini view data account, buka kurung holder.get holder ID. Jadi kita menggunakan holder ID dari objek holder ini. Lalu kita running, lalu kita running ya. Oke, kita coba lihat, klik Budi. Oke, terjadi kesalahan di sini. Ini statementnya salah. Holder ID sama dengan 1001. Kita lihat di data modelnya. Where kurang E ya. Where holder ID sama dengan holder. Oke. Kita close. Kita compile lagi, kita running, kita klik Budi, yang muncul akun nomornya ini, saldonya ini, Budi yang ini. Oke, Dista akun nomornya 301, Heru 401, Indah 501 ya. Cuma kita pengen ya, ketika kita menambahkan akun untuk untuk si Winda gitu ya, ini sudah ada holder ID-nya berapa, lalu
account numbernya berapa ya, ini dibuat secara otomatis ya. Jadi skenario adalah ketika kita reload data tabel tidak ada yang terselect, maka di sini tombol ini kita buat disable dulu. Jadi nggak boleh diklik kalau belum ada yang diselect. Tapi kalau sudah ada yang diselect, ini bisa diklik. Ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Lalu kita juga tambahkan di sini holder ID sesuai yang diklik. Holder ID masuk ke sini. Account numbernya itu adalah account number yang terakhir, yang terbesar ditambah 1 yang di sini. Baru kita nanti pilih save add account. Oke, kita kodekan. Untuk yang pertama adalah ketika dia di reload datanya. Ini add account. Namanya di sini adalah button add account. Lalu ketika di reload datanya, kita cek di controllernya. Reload button ini buttonnya kita buat disable. Set disable-nya true. Jadi ketika datanya di reload, buttonnya tidak bisa diklik. Tetapi ketika ada item yang diklik, berarti ketika dia diselect di sini. Ketika diselect di sini, buttonnya set button ini set disable ini false. Jadi seperti itu. Lalu untuk yang holder ID tadi, kita langsung ambil dari yang diselect tadi ya. Jadi tadi nama ID ini adalah TF new holder ID. Berarti di sini TF new holder ID ini set text-nya. Ini adalah kita buat seperti ini karena string ya, plus holder get holder ID. Ini holder ID-nya. Lalu untuk yang next account number-nya itu berarti sini nama objeknya adalah TF new account number. Ini set text-nya. Ini sama dengan kita ambil dari data modelnya tadi. Next account number, parameternya adalah holder ID. Jadi ini ahdm dot next account holder number, holder ID-nya adalah ini. Nah ini karena dia set text, kita tambahkan string di depannya. Nah ini karena dia harus menggunakan try catch ya, kita gunakan untuk yang ini karena dia mengambil dari database ya, dan kemungkinan ada terjadi kesalahan menyebabkan SQL exception, maka dia harus di dalam try catch. Jadi next account number-nya ini otomatis diambil dari account yang untuk holder ID tersebut, yang paling banyak ditambahkan 1. Kita compile, kita running ya. Kita reload lagi. Reload datanya di sini tidak bisa diklik ya kalau dia di reload. Kalau kita klik yang pindah, kita lihat di sini akunnya holder ID harusnya
05 dan ini 0502 ya, karena nanti di sini tambahin 1. Nah, 0502. Lalu kita tambahkan misalkan akun yang kedua ini misalkan 650.000. Nah, untuk yang add account ini belum bisa, kita harus buat programnya. Oke, untuk yang add account, handle add account button. Berarti ini kita menggunakan data model yang ini. Ini get account, ini next account holder, ini get corporate, get individual, add account holder, add account. Nah, ini belum ada data modelnya untuk add account. Oke, untuk itu kita perlu tambahkan di sini metode untuk add account ya. Ini mirip dengan yang insert ya. Sini kita copy, kita taruh di paling bawah ya. Ini namanya add account. Di sini ini kita integer holder ID saja. Sini add account integer holder ID saja. Lalu di sini kita gunakan salah satu saja yang insert itu account aja nanti ya. Lalu di sini kita hapus yang tiganya, kita sesuaikan. Jadi seperti ini. Add account parameternya adalah holder ID dan parameter yang kedua adalah account ACC ya. Jadi insert into account yang kita insertkan adalah holder ID, terus ada ACC number, kita lihat di database-nya ya. Struktur datanya adalah ACC number, balance, dan holder ID. ACC number, balance. Ini boleh di bolak-balik lah, holder ID-nya boleh di depan atau di belakang. Untuk holder ID kita ambil dari sini aja. Lalu untuk yang ACC number kita ambil dari ACC. ACC dot get ACC number. Lalu di sini ACC dot get balance. Nah, ini karena dia integer berarti sini set int. Karena ini double berarti sini set double. Oke. Lalu di execute ya. Kita save lalu di execute. Kita cek query-nya, insert into account, holder ID, ACC number, balance. Oke, saya kira sudah benar ya. Jangan lupa ini ada spasinya ya. Ini juga sama ya, setiap perubahan dari atas ke bawah jangan lupa dikasih spasi di akhirnya. Ini juga kalau tidak ada spasi di akhirnya ya di awalnya ini dikasih spasi. Ini seperti ini misalnya. Oke, ini kita add account ya, kita panggil add account ketika tombol add account diklik. Jadi di sini ahdm add account. Nah, untuk yang ID-nya itu kita ambil dari new ID, jadi text field yang ini. Nah, ini namanya tf ID. Kita parsing ke integer ya. Ini integer
dot get integer, dari sini dot get text. Accountnya kita ngambil dari new account ya, kita ke bawah saja. New account itu ngambil dari ini account number dan balance ya. TF account number, karena dia integer berarti kita harus casting ke integer dot parse integer, sini get text, lalu di sini double dot parse double, di sini account balance dot get text. Yang ini adalah new ACC number. Ini harus di dalam try catch saja. Oke. Jadi ada dua parameter, satunya integer dan satunya adalah untuk account. Atau kalau mau sederhananya atau lebih mudahnya ya kita bisa pindahkan ini ke sini ya, kita buat objek baru, misalkan account ACC sama dengan ini, koma, lalu baru di sini kita kasih ACC. Nah, misalnya kalau ini berhasil dibuat gitu ya, kita pengen reload data account-nya, view data account-nya, kita tinggal aja view data account-nya, view data account. Jadi ketika sudah diklik dan berhasil gitu ya, ini view data account, kita ambil dari ID-nya. Sini. Kita running. Oke. Kita tes ya, kita tambahkan account untuk misalkan si Desta. Kita tambahkan akunnya misalnya 2.500.000. Kita klik add. Oh, ada kesalahan. Kesalahannya di null pointer account holder from controller 120. Null pointer exception. String index out of bound. Oke ya, jadi kesalahannya ada di sini ya. Ini bukan get integer tapi parse integer ya, di parsing integer, parse integer. Lalu untuk yang ini view data account-nya ini juga parse integer. Ini sih integer, parse integer, double parse double, lalu kita coba untuk di running kode terus diperbaiki ya. Tadi get integer tadi salah, harusnya kalau get integer sini parameternya adalah integer ya. Tapi di sini kita gunakan parsing integer, di mana inputnya di sini adalah string.
compile, kita running. Oke. Tuh, misalkan kita tambahkan untuk Winda, berarti ini adalah account numbernya adalah 502. Kita tambahkan. Misalkan untuk akun yang kedua itu saldonya 1 juta. Kita tambahkan ke akunnya. Nah, di sini nambah. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini 6 akunnya, ini masih 1 ya. Harusnya ini juga refresh ke sini. Harusnya refresh ke sini. Setelah kita tambahkan ini jadi 2 ya harusnya. Kalau kita reload sih sebenarnya kita reload tabel, sini akan jadi 2. Nah, setelah kita tambahkan akun tapi dia tidak refresh ke sini. Ya, kita bisa tambahkan ketika selesai kita menambahkan data lalu kita klik tombol reloadnya. Ya, seperti tadi berarti kita gunakan metode fire-nya. Jadi kalau berhasil berarti di sini button reload itu fire ya. Button reload fire. Lalu selain itu juga teks yang ada di sini ini kita kosongkan ya. Setelah kita tambahkan kita kosongkan. Ini set teksnya 0. Jadi seperti itu. Kita compile lagi. Kita refresh. Kita klik hero, kita tambahkan misalkan 250.000. Tapi kalau ini nanti ini hilang semua ya. Ini kosong. Harusnya bukan 0 ya, tapi kosong saja sebenarnya. Kita ulang lagi, refresh. Kita tambahkan yang hero tadi, tambahkan lagi misalkan akun yang kedua itu saldonya 3 juta. Add seperti itu ya. Ini untuk hero ya. Di sini akunnya jadi 3. Saya kira untuk materinya cukup sampai di sini. Untuk yang corporate holder ya, ini tinggal ditambahkan lagi sendiri ya, dilanjutkan sendiri atau langsung dengan projectnya. Yang lain untuk transaksinya juga untuk deposit dan withdraw ini juga bisa ditambahkan sendiri. Sebenarnya kalau deposit itu yang diambil adalah akun numbernya ya. Jadi ketika kita melakukan deposit, kita inputkan account number ini atau kita klik lalu sini misalkan muncul teks apakah dia mau deposit atau withdraw. Lalu kalau deposit berarti ini ditambahkan, tapi kalau withdraw berarti ini dikurangi. Ini untuk yang transaksi deposit atau withdraw. Atau kalau misalkan dari menu awal ya bisa langsung digunakan transaksi deposit atau withdrawnya. Bisa jadi dibuat form terpisah bisa juga. Itu idenya kalau deposit itu adalah menambah dari saldo rekeningnya, kalau withdraw itu adalah untuk mengambil atau mengurangi saldo dari rekeningnya. Saya kira sudah cukup ini ke penjelasannya dari
awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semuanya.